应该没有带什么手下。 Di bagian sebelumnya, Xiaofan mengatakan pada Jingyu bahwa ia melihat Biao keluar dari sanggar bordir. Kemudian mereka berdua akan menyelidiki sanggar bordir yang penuh dengan teka-teki. Hingga keesokan paginya pun tiba, di mana dilihatkan seorang perempuan pemilik sanggar bordir datang untuk menemui sang kakek. Mereka pun berpapasan dengan Dali, di mana Suki mencurigai sebuah kendi yang dibawa oleh perempuan tersebut. Dan terlihat Dali khawatir jika sang kakek akan diracuni oleh perempuan pemilik sanggar bordir. Suki bersama yang lain menduga bahwa ia berasal dari sekte iblis. Akan tetapi Nona Huang tak terima bahwa pemilik sanggar bordir dituduh sebagai orang dari sekte iblis. Ia juga mengatakan bahwa sanggar bordir berdiri di kota Yudo sudah 5 tahun lamanya. Kemudian ia pun pergi menemui sang kakek. Di sini kita diperlihatkan sang kakek diberi sebuah air yang dibawa oleh perempuan tersebut. Nampaknya sang kakek tak menaruh curiga kepadanya. Bahkan sang kakek langsung meminum air yang ia berikan. Sedangkan di sisi lain, Jingyu mengatakan bahwa kita harus hati-hati menyelidiki seseorang agar tak terjadi kesalahpahaman. Kemudian Xiaofan memberikan sebuah ide yang mana ia akan membagi 2 kelompok, di mana Dali dan Suki diperintahkan untuk menyelidiki masalah sumber air beracun. Sedangkan dirinya dan Jingyu akan menyelidiki keberadaan sekte iblis di kota Yudo. Dan keesokan paginya pun tiba, di mana anak buah sekte iblis menemui Biao. Ia mempunyai maksud tertentu agar dirinya bisa bergabung bersama sekte Raja Hantu. Ia juga mengatasnamakan Master Gui di hadapan Biao agar menerimanya. Ia juga mengatakan di mana sekarang sekte Qingyun, Tianyin, dan Feng Xian sudah sangat kuat. Biao yang mendengarkan perkataannya, ia pun menyetujui untuk bergabung bersama sekte Raja Hantu. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nona Huan menemui Suki. Ia menjelaskan pemilik sanggar bordir yang sebenarnya kepadanya, di mana 6 tahun yang silam ia bersama sang kakek sedang mengembara di hutan. Tiba-tiba para penjahat menyerangnya yang membuat mereka hampir dibunuh. Yang tak lama kemudian datang seorang perempuan menolongnya, yang tak lain pemilik sanggar bordir. Suki pun mengatakan kepada Nona Huan di mana ia tetap akan menyelidiki dengan teliti dan tak mudah menuduh seseorang jika belum ada bukti yang nyata. Dan kita pun dilihatkan di tempat sanggar bordir, ternyata mereka ialah sekte hewan, di mana sekte ini dipimpin oleh Nona cantik yang tak lain pemilik sanggar bordir di kota Yudo. Ia bernama Nona Miao. Mereka bisa bertahan di kota Yudo karena dukungan dari pemimpin kota, serta sekte mereka sekarang tak memihak kepada siapapun. Akan tetapi sekarang banyak sekte lain datang di kota Yudo yang akan membuat peperangan kembali, yang tak lain antara sekte kebenaran dan sekte iblis. Tak lama kemudian datanglah Biao dari sekte Raja Hantu memberi sebuah lencana. Akan tetapi ia menolak untuk bergabung bersama sekte Raja Hantu. Nona Miao kemudian mengatakan bahwa semua konflik yang terjadi di dunia berpangkal pada sebuah persaingan untuk mendapatkan suatu hal. Ia juga mengatakan bahwa tak ada gunanya lagi untuk berang. Akan tetapi sekte hewan tak akan lupa terhadap sumpah janji lama dengan leluhurnya, di mana 800 tahun yang silam sekte hewan harus tunduk terhadap perintah dari sekte Lixi. Nona Miao juga mengatakan bahwa ia tak akan tunduk di sekte Raja Hantu, di mana sekte Raja Hantu ialah orang luar, bukan orang bagiannya. Akan tetapi sektenya akan tunduk jika sekte Raja Hantu memiliki pusaka mutiara iblis, yang sekarang pusaka itu dimiliki oleh Xiaofan. Mendengar semua penjelasan dari Nona Miao, Biao pun langsung pergi dari tempat sanggar bordir. Dan keesokan harinya Xiaofan bersama Jingyu meminta pusaka ober Xiaofan
Akan tetapi beliau menyuruh Xiaofan untuk pergi. Ternyata beliau tak memberikan pada Jingyu karena ia berubah pikiran. Tentunya tak lain beliau masih memerlukan pusaka sihir iblis tersebut. Jingyu pun tetap ngotot agar segera mengembalikannya. Akan tetapi beliau malah menyuruh pergi di hadapannya. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan di mana Dali dan Suki masih membuat arsitek untuk menuntaskan masalah air beracun di hulu. Yang tak lama kemudian Xiaofan dan Jingyu menghampiri mereka. Kemudian Jingyu memberitahu bahwa sisa murid sekte iblis telah bergabung dengan sekte Raja Hantu. Dali pun bertanya kepada mereka mengenai sekte hewan. Jingyu pun menjawab Jingyu mencurigai sanggar bordir di kota Yudo. Suki pun juga mengatakan bahwa dalam permasalahan air beracun bukanlah ulah beliau. Xiaofan pun juga menduga bahwa ada satu sekte lagi yang masih bersembunyi di kota Yudo. Mereka ialah sekte 1000 racun. Jadi di kota Yudo sekarang terdapat 6 sekte, di mana 3 sekte dari kebenaran, yakni sekte Qingyun, Tianyin, dan Fenxiang, dan 3-nya dari sekte iblis, tak lain ialah sekte Raja Hantu, sekte hewan, dan sekte 1000 racun. Jingyu pun akan memastikan di penjara agar mendapatkan sisi terang keberadaan sekte ribuan racun. Beliau pun bertukaran di mana ia akan pergi bersama Jingyu untuk menyelidiki keberadaan sekte ribuan racun. Sedangkan Dali tetap akan menyelesaikan proyeknya di sungai air beracun. Akan tetapi Dali mempunyai masalah di mana ia harus membutuhkan uang banyak untuk membangun proyek. Yang sekarang ruang harta kota Yudo sedang kosong karena sang kakek sudah menggunakannya untuk pembangunan, memberi makan dan obat gratis, yang pada intinya kota Yudo sedang krisis. Akan tetapi Suki mempunyai ide yang kemudian keesokan paginya Dali dan Xiaofan membujuk Nona Huan untuk membantu mereka agar Nona Huan menjadi salah satu pemeran di pertunjukan pentas drama yang akan diadakan ketika festival pertengahan musim gugur. Sedangkan di tempat lain Jingyu dan Suki sampai di penjara kota Yudo untuk melihat tahanan yang telah mati, di mana sebelumnya orang ini sudah diracuni. Mereka pun didampingi penjagaian. Suki pun bertanya dengan penjagaian untuk menghantar di tempat pertama kali ia melihat orang tersebut. Mereka pun dibawa di sebuah sungai. Di sini penjagaian menemukan murid sekte ribuan racun. Jingyu yang penasaran, ia pun memegang air racun di sungai tersebut serta memutuskan untuk mengikuti aliran sungai agar mendapatkan sebuah petunjuk. Akan tetapi Suki dikejutkan dengan guguran bunga merah yang mengalir di sungai tersebut, lalu menyuruh Jingyu untuk pulang bersama penjagaian, sedangkan dirinya akan pergi di Gunung Kongsan dengan ilmu sihir pedang terbangnya. Dan di sisi lain kita pun diperlihatkan Xiaofan dan Nona Huang sedang berlatih dan menghafal naskah dramanya. Tiba-tiba Nona Huan pun terpleset dan memutuskan untuk pergi ke sanggar bordir agar bajunya diperbaiki. Singkatnya, Jingyu datang di sanggar bordir bertujuan untuk memperbaiki baju Nona Huan. Disinilah Jingyu mulai curiga terhadap sanggar bordir, dan tiba-tiba datanglah murid sekte iblis menghampiri Nona Miao karena dirinya tak mau menerima lencana dari sekte Raja Hantu. Disinilah Jingyu sadar bahwa perempuan di depannya merupakan pemimpin dari sekte hewan. Murid sekte iblis tetap memaksa dan ngotot agar Nona Miao menerima lencana sekte Raja Hantu. Suasana semakin memanas, di mana Jingyu mengatakan dia tak akan berpihak kepada sekte hewan atau sekte Lixi. Akan tetapi keberadaan mereka di kota Yudo meresahkan dan mengganggu banyak orang. Jingyu kemudian ditantang oleh murid sekte iblis untuk beradu kekuatan. Jika salah satu di antara mereka kalah, maka sekte beserta pasukannya harus meninggalkan kota Yudo, dan pertarungan pun tak terhindarkan.
di mana murid sekte iblis bukan tandingan Jingyu yang membuat mereka kabur. Tak lama kemudian Jingyu bertemu dengan Biao. Jingyu bermaksud agar Biao memberikan benda pusaka sihir Xiaofan. Akhirnya Biao pun sepakat memberikan pada Jingyu dengan salah satu syarat, di mana Jingyu harus menemui Biao pada saat festival pertengahan musim gugur dimulai. Singkat cerita, ketika mereka berkumpul, Suki pun datang, di mana ia membawa sebuah bunga merah dari Gunung Kongsan. Mereka menduga bahwa bunga inilah yang mengakibatkan air sungai menjadi racun. Mereka pun memutuskan pergi ke Gunung Kongsan ketika acara festival sudah diselenggarakan. Dan malam harinya pun tiba, di mana pusaka obor Xiaofan mulai mengeluarkan sinar. Xiaofan mulai merasakan keanehan setelah datang di kota Yudo. Benda pusaka miliknya sudah berkali-kali mengeluarkan cahaya seperti ini. Sedangkan di sisi lain, terlihat Suki mulai menelusuri tanah di sekitar sungai. Tak lama kemudian Xiaofan datang menemuinya. Suki pun menanyakan pada Xiaofan antara tanah dan bunga, mana yang lebih duluan tercemar. Xiaofan pun menjawab bahwa tanah mencemari bunga, yang kemudian bunga gugur terbawa di air dan mencemari semua aliran sungai. Dan Xiaofan juga menduga kemungkinan bunga beracun sengaja ditanam di Gunung Kongsan serta meletakkan racun di tanah agar bunga tersebut menjadi bunga beracun. Mereka pun mulai menemukan titik terang mengenai bunga beracun yang membuat semua aliran sungai ikut beracun. Xiaofan pun juga menduga bahwa kematian sekte Wandu karena racun miliknya sendiri. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke Gunung Kongsan keesokan harinya agar menemukan sebuah petunjuk. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan di mana Nona Miao sedang berbincang dengan Lin Sun. Mereka berdua akan menjalin kerjasama, di mana Nona Miao meminta pada Lin Sun agar membantu dirinya karena beberapa hari yang lalu sanggar bordinya mengalami masalah dengan pihak luar. Sedangkan Lin Sun meminta bantuan pada Nona Miao untuk menggagalkan rencana Dali, yang kemudian Nona Miao bertemu dengan Dali, di mana ia menghantarkan pakaian untuk Nona Huan. Terlihat di sini Nona Miao sangat menyetujui apabila Dali menjadi pemimpin kota Yudo selanjutnya. Akan tetapi jika Dali tak menginginkan menjadi pemimpin, ia juga tak akan mendukung siapapun untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan di mana Jingyu menepati janji untuk menemui Biao di festival, di mana Biao meminta agar Xiaofan segera menghancurkan benda sihirnya. Yang kemudian Biao menanyakan pada Jingyu mengenai keberadaan di kota Yudo. Ia pun menjawab karena para tetua sekte mengutus mereka untuk datang di kota Yudo bertujuan untuk melindungi penduduk dari sekte iblis. Di sinilah Biao menjelaskan bahwa sekte Qingyun salah paham terhadap sektenya. Yang kemudian Jingyu membujuk Biao untuk meninggalkan sekte Raja Hantu agar bergabung bersama sekte Qingyun untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Biao pun langsung pergi begitu saja. Sedangkan di tempat lain kita pun diperlihatkan Suki dan Jingyu akan menyelidiki tanah di Gunung Kongsan, di mana salah satu murid sekte ribuan racun dikubur di sana. Singkatnya, mereka pun menemukan mayat murid yang sudah berubah menjadi darah. Mereka pun dibuat bingung jenis racun yang membunuhnya. Kemudian Suki mengeluarkan bunga merah yang kemungkinan besar terdapat hubungan antara kematian murid tersebut. Hingga di tempat lain pun diperlihatkan di mana Biao sedang galau dengan perkataan Jingyu. Tak lama dari itu datanglah Xiaofan untuk menghibur Biao serta mengatakan bahwa sebenarnya Jingyu menyukai Biao. Kemudian Xiaofan juga memberitahu agar Biao hadir di pertunjukan festival esok hari. Dan singkatnya keesokan paginya pun tiba. Dali dan Xiaofan mencari Nona Huan yang tiba-tiba menghilang karena pertunjukan tak akan lama lagi akan dimulai. Tak lama kemudian datanglah Biao untuk mencari Jingyu. Melihat kesempatan dalam kesempitan,
Akhirnya Dali memutuskan untuk menggantikan peran Nona Huan ke Biao, yang akhirnya dengan rasa paksaan Biao pun menyetujui menggantikan pemeran Nona Huan. Oke, Mimin akan bahas di bagian selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Mimin pamit undur diri. Saya Mimin Hasil Film. Bye bye.